memang udah menyiapkan amalan-amalan saya yakin kalau saya selesai tuntas baca kitab, iman saya makin kuat. Gitulah kurang lebih. Nah, akhirnya baca-baca memang saya cari itu ayat. Nggak dapat. Ya, maksudnya ya nggak betul-betul menunjukkan Yesus itu Tuhan. Ya, waktu itu ibu saya menawarkan ini, karena kita juga ada keluarga pastor kan. Jadi kalau di keluarga pastor itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah namanya masih tetap ya, namanya Dominikus Sandang. Nah, jadi Dominikus ini sebenarnya sahabat udah pada tahu lah ya, ini dari agama mana. Agama saya sebelumnya Katolik. Nah, ini Dominikus nama baptis. Terus kalau ngomongin tentang masa lalu ya, itu salah satunya adalah saya dari suku, sebelumnya saya dari suku Dayak dan kemudian menetap di kota Pontianak. Nah, kalau dulu biasa ibadah itu ya di kota Pontianak lah. Karena dulu masih mahasiswa masuk Islamnya. Berarti masuk Islam sudah berapa tahun Islam? 4 tahunan, dari tahun 2020 bulan 3 tanggal 24 saya masuk Islam. Kegiatan sekarang apa nih kesibukan? Alhamdulillah, seperti doa yang pernah saya minta sama Allah. Jadi setelah masuk Islam itu saya ada 3 doa dari ceritanya. Doa yang pertama itu saya minta hati orang-orang yang tidak suka dengan saya itu dilembutkan. Kemudian yang kedua, mudah baca Quran. Yang ketiga, dipakai fisik ini kan sempurna, dipakai untuk dakwah. Dan alhamdulillah saat ini aktivitas saya masih di dunia dakwah, insya Allah. Di mana atau di yayasan apa di lembaga? Saya di Yayasan Saudara Siman dari tahun 2021. Kami fokus menangani permasalahan mu'alaf. Dan permasalahan mu'alaf ini tentunya saya juga alami. Sebelum masuk agama Islam itu saya udah kepikiran, oh banyak masalah kalau saya masuk Islam. Kemudian ternyata benar, banyak masalah. Akhirnya ketika masalah-masalah ini saya kumpulkan, oh ini nggak bisa nih kalau terjadi dengan masyarakat atau orang-orang yang baru ingin masuk agama Islam. Atau udah masuk Islam, tiba-tiba diusir. Nah, itu kan harus ada solusinya. Makanya yayasan saya saat ini, ibaratkan ketika saya punya masalah di masa lalu, inilah saatnya saya balas dendam untuk memperbaikinya. Itu konsen di satu daerah aja terus masuk? Insya Allah kalau untuk saat ini masih di Kalimantan Barat khususnya, karena kita baru merintis ya, insya Allah. Nah kemudian kalau udah rapi, udah benar-benar dirasakan masyarakat yang mu'alaf ya khususnya, insya Allah kita akan kemana-mana nasional. Dari tahun 2019 itu saya sudah peduli banget tuh sama agama. Kenapa? Karena bagi saya ketika melihat orang yang sudah mati, ya kan biasa banyak orang tuh kalau udah tua merenung, akhirnya ya apalah yang dipikirkan, pasti menunggu mati. Nah yang jadi permasalahannya, kenapa sih nggak tenang banget rasanya atau nggak sebahagia itu menunggu kematian? Kan kita dijanjikan surga ya. Nah dari situlah saya mulai mikir, oh nggak bisa ini, apa nih permasalahannya? Oh ternyata mereka punya agama tapi kurang rasanya betul-betul melihat sejauh mana Tuhan itu meyakinkan dirinya bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik setelahnya. Nah dari situlah mulai kepikiran harus benar-benar belajar nih. Jadi saya mulai kuat belajar itu 2019. Waktu itu masih kuliah mahasiswa semester 5 di salah satu universitas di kota Pontianak. Nah itu namanya Universitas Tanjung Pura ya. Alhamdulillah di situ saya banyak belajar dari teman-teman juga, salah satunya yang di agama sebelumnya, bahwasannya memang kita butuh yang namanya melihat perkembangan kitab kita, sejauh mana iman kita itu kuat. Sampai akhirnya saya kepikiran, oh bagaimana caranya kita menyiapkan kematian yang baik. Nah kalau dulu sebelum masuk Islam, saya mikirnya gini, umur saya sekarang 20 tahun, waktu itu 20 tahun, misalkan 2019 itu. Nah kemudian saya mikir,
ini sampai kapan saya udahlah seminggu sekali, ternyata saya juga ada bolongnya. Nah, ini kan menjadi salah satu persoalan di mana letak Allah itu atau Tuhan itu melihat amal soleh kita. Apakah kita melakukan kebaikan atau kita tidak melakukan kemaksiatan, cukup itu saja kita bisa masuk surga. Rasanya receh betul masuk surganya kayak gitu doang. Nah, kemudian rasanya tidak mutlak, rasanya Tuhan menerima amalan-amalan kita. Sampailah akhirnya saya mikir, oh nggak bisa ini kayak gini. Kemudian, ya nah ini nggak sengaja nih, kayak saya itu punya teman atau circle itu muslim. Kemudian saya melihat aktivitas teman-teman saya tuh. Ketika kita lagi kerja kelompok, ada yang izin ibadah, sedikit-sedikit izin ibadah, sedikit-sedikit izin ibadah. Oh ini kayak mubazir sekali waktunya untuk ibadah. Dari situlah saya kepikiran, kenapa sih Islam ini dikit-dikit ibadah, dikit-dikit ibadah. Nah, sedangkan kami itu seminggu sekali dan ada pun dalam seminggu 2 sampai 3 kali itu ada acara besar aja. Nah, dari situlah mulai kepikiran, oh ternyata rasa-rasanya yang paling banyak menyembah Tuhannya itu Islam. Nah, tapi saya tidak mengakui itu, dalam artian hanya sepintas di pikiran saya yang paling banyak menyembah Tuhan itu Islam. Tapi Tuhan seperti apa dulu yang sempurna? Nah, perasaan Tuhan kita sudah memudahkan. Dari situlah saya kepikiran untuk belajar betul-betul mendalami agama saya. Nah, kemudian biasalah kalau kita udah teman-teman circle muslim itu banyak aktivitas yang kita lakukan bareng-bareng. Misalkan waktu itu di bulan puasa, ya teman tuh ngajak nginap di satu tempat. Ya kita bareng-bareng lah, mahasiswa, rame-rame. Ya sekitar belasan orang lah. Dan yang non-muslim itu 3 orang aja, salah satunya saya, yang 2-nya cewek. Diajak nih sahur ceritanya, diajak sahur. Nah, ketika diajak sahur itu, ya mikir juga kan, ya udahlah, menghormati juga kan. Lagian banyak teman-teman juga yang muslim yang baik-baik aja gitu. Walaupun ya kadang-kadang aneh juga, posisi sholat. Dan alhamdulillah circle saya itu muslim yang bagus gitu. Itu aja sebenarnya. Nah, terus ketika sahur kita keliling nih cari makan ya, jam 3 subuhan gitulah. Kita cari makan, alhamdulillah makan, tapi ada perjanjian, dibayarin sama teman-teman yang muslim kan. Ada perjanjian, kita nanti buka bareng nih. Kalau udah buka bareng, satu syarat, nggak boleh makan di siang harinya. Oke lah, saya bilang, bareng-bareng, dan juga mahasiswa kan, pada cari makan. Alhamdulillah. Jadi ketika udah selesai kita sahur, kita kuliah, dan kita juga masih ngumpul bareng-bareng, biasalah. Dan ketika siang hari, udah hampir buka tuh saya tuh. Saya mikir kan, ya nggak ada teman-teman juga. Bayangkan, siang-siang kepikiran nasi Padang tuh gimana ceritanya kan? Itu kan enak ya, maksudnya tuh, nggak bisa ini, saya mau buka lah. Ketahuan sama satu teman bilang, katanya tadi sesuai perjanjian kita mau buka bareng-bareng loh nanti. Aduh, oke lah. Akhirnya buka bareng nih sama teman. Ternyata buka barengnya bukan circle-nya kita. Dalam artian waktu itu ada acara lah di kampus. Kebetulan kampus yang buat acara Ramadan buka bersama. Ikutlah kita. Nah, kita kan 3 orang nih non muslimin, 2 cewek, yang 1 saya sendiri cowok. Kalau saya nggak nampak, kalau nggak nampak kan, nggak pakai hijab juga kan. Tapi kalau teman-teman yang nggak pakai hijab ini nampak sekali. Akhirnya gabung lah ceritanya. Gabung dari situ, nggak lama, ya sempat ditanya beberapa teman sih, karena udah tahu juga kan. Bukannya Bang Domi ini Kristen ya katanya, Kristen Katolik ya? Enggak, maksudnya saya kan cuma membersamai, emang apa masalahnya sih? Ya, oke, dari situlah kemudian kita bareng-bareng. Tapi yang cewek ini nggak tahu malu juga ya, maksudnya dalam artian ya kan ketahuan gitu maksudnya. Ya tapi nggak masalah, alhamdulillah. Dari situlah saya melihat Islam ini kayaknya nggak risih juga kok kedatangan kita. Mereka juga nggak menjudge kita ini apalah gitu kan. Dari situ mikir, oh enak benar ya rasanya berteman sama teman-teman yang muslim ini. Padahal dulu framingnya kita, Islam ini radikal lah, agama yang keras lah. Itu yang kami dapat. Iya, memang kami didoktrin bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Islam itu hal-hal yang buruk. Ya secara secara agama, secara pergaulan gitu, kayak fanatik gitu. Tapi ternyata enggak. Terbantah kan udah 1. Ya anggaplah kalau hidayah itu terbukalah 1 poin kan untuk menuju ke situ. Insyaallah saya bilang, oh ternyata alhamdulillah ya teman-teman muslim ini bagus juga ya. Nah dalam masalah itu
Ini nggak tahu nih kenapa. Tiba-tiba ada teman saya hijrah, salah satunya. Teman saya hijrah nih, ini teman yang beda circle lah ceritanya. Teman yang hijrah ini dulu dia suka debat tentang ini ya, tentang duniawi lah. Tapi sekarang ini kayak beda gitu. Dia debatnya tentang Islam. Islam, dia ngajak beberapa teman-teman yang muslim maupun non-muslim itu istilahnya diskusi lah. Nggak harus debat juga sih, diskusi. Yuk kita diskusi, tiap hari ngajak. Heran saya, kenapa sih sedikit-sedikit mau diskusi tentang agama, bukannya agama masing-masing ya? Ya udahlah, karena saya juga udah timbul penasaran juga dengan Islam, yang tadinya kan terbantahkan juga tuh kalau Islam radikal segala macam, ternyata enggak. Ya gabung aja lah dengan satu teman. Memang apa sih yang mau didiskusikan? Ini, katanya kalian nyembah berhala ya katanya. Ma ini sih bukan diskusi, ini sih udah tanda-tanda mau debat nih. Ya inilah katanya, kan kita pengen tahu juga. Nah, kami tuh nggak nyembah berhala lah, saya bilang. Ngapain kami nyembah berhala? Itu gimana tuh patung-patung di gereja katanya? Enggak, itu gini loh konsepnya. Saya jelaskan dulu konsepnya waktu itu kan. Karena saya udah sempat belajar juga. Saya dulu hati juga pernah nanya kan, ngapain kita harus ada patung segala macam kan. Ternyata dari pastor itu, ya dari channel pastor lah ceritanya, saya dapat jawabannya. Nah, saya tanya ke teman saya, pernah punya nenek kan? Iya pernah katanya kan. Lalu, mohon maaf, udah meninggal atau masih hidup? Udah meninggal. Nah, kangen enggak? Kangen pastinya. Masa kita enggak kangen dengan nenek kita? Nah, itu udah meninggal. Terus, gimana dong cara biar enggak kangen? Sekali dong, pengen ngelihat historinya. Iya katanya. Lalu, ada enggak fotonya di rumah? Ada. Kalau dilihat, rindu dengan histori-historinya. Terbayang enggak histori-historinya? Terbayang. Nah, begitulah kami, saya bilang. Patung itu bukan kami sembah, itu perantara doang. Itu cuman kami mengingat historinya doang, saya bilang. Nah, dari situlah dia sebelum, waktu ketika saya udah masuk Islam nih, dia sempat ngomong sama saya udah yakin loh, kamu nggak akan pernah masuk Islam. Di hari pertama waktu kita diskusi itu, kamu udah ngomongin itu katanya. Nah, lanjutlah nih kan, ini setelah masuk Islam ceritanya. Dia ngomong seperti itu. Karena dia udah yakin saya nggak akan masuk Islam ya, kalau udah ada jawaban seperti itu. Dan ternyata justru sebenarnya saya malah memikirkan kan, oh iya kenapa selama ini ada patung gitu kan. Nah, ternyata teman ini memang dia tuh orangnya aktif, makin penasaran. Katanya dia ajak juga, kebetulan ada teman yang Protestan juga kan, gabung. Kalian bukannya nyembah berhala juga ya katanya. Enggak lah, kami enggak nyembah berhala, kata teman saya yang Protestan. Yang justru yang nyembah berhala itu yang Katolik katanya. Oh ini enggak bantu ini, harusnya bantu kan. Maksudnya satu Tuhan gitu kan, masa saling sikut. Harusnya bantu. Kesal juga sama teman yang Protestan ya. Ngapain ini, kami agama tertua loh. Ada bawa agama. Kalian sih suka protes ya bilang. Akhirnya ini buat aliran sendiri. Itu perantara doang lah saya bilang kan. Nah, setelah itu jadi ceritanya nggak tahu kenapa saya kan suka juga ya buka ini apa YouTube. Ya searching dapat nih Dr. Zakir Naik ceritanya. Memang ya. Rata-rata juga sih emang Dr. Zakir Naik itu di video bilang, tunjukkan di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Tunjukkan di Bible itu. Dan memang ternyata waktu itu dari penonton-penonton yang ada itu nggak bisa jawab juga. Ya saya sebagai orang yang sering ibadah juga ya, maksudnya ya takutlah meninggalkan ibadah. Dan kebetulan waktu itu saya di tahun 2019 tuh lagi aktif-aktifnya baca kitab. Artinya memang udah menyiapkan amalan-amalan saya yakin kalau saya selesai tuntas baca kitab, iman saya makin kuat. Gitulah kurang lebih. Nah akhirnya baca-baca memang saya cari itu ayat. Nggak dapat. Bingung, frustasi saya kan. Masa sih kitab nggak mau ngasih? Bilang aja Yesus itu Tuhan gitu kan. Pasti saya akan kuat di agama sebelumnya. Nggak dapat. Memang ya maksudnya ya nggak betul-betul menunjukkan Yesus itu Tuhan kan. Bahkan sebenarnya yang saya herankan ada juga saksi-saksi Yehova kan. Saksi-saksi Yehova ini kan berarti belum tuntas nih. Karena memang di Perjanjian Lama itu banyak sekali mengklaim bahwa ada nubuat tentang Yesus Kristus. Tapi ternyata sebenarnya itu kan lebih mengarahkan untuk semua kitab itu mengarahkan untuk mengisahkan Allah.
atau mengesahkan Tuhan itu tadi. Nah, dari situ saya mikir, ya udah, gimana ya, saya bilang, saya juga enggak bisa nih, maksudnya kesal banget nih, kok enggak dapat nih. Yesus mengatakan dari Tuhan. Kalau salah Yohanes bab, kalau enggak salah ya, 7 atau 7:13 itu memang ya Yesus itu ya utusan Allah itu sendiri gitu. Kalau perjanjian lama, kalau kami udah enggak ini ya, maksudnya enggak mendalami lah. Kami lebih ke perjanjian baru fokusnya kalau di agama itu. Nah, tapi setahunya memang ada kontradiksi yang di perjanjian lama, yang bagi kami lah, karena kan kita doktrin juga kan. Jadi memang fokus perjanjian baru. Ya memang enggak dapat sih. Dan itulah, dari situlah saya mikir, wah ini perlu diskusi lagi nih sama teman nih. Kebetulan kan dia memang lagi aktif-aktifnya. Dari diskusi, saya langsung bilang, bagi kalian Tuhan kami itu seperti apa? Saya bilang kayak gitu. Ketika ketemu di kelas itu, dia bilang, kalian ada kenal ini kan, konsep Trinitas kan katanya. Iya, Trinitas. Nah, Trinitas ini sebenarnya maksudnya gimana? Dia bilang kan. Nanya saya lagi. Saya waktu itu alhamdulillah sebelumnya pernah ketemu di salah satu ruangan, kami itu fokus. Karena kami di kampus itu ada namanya tutor agama. Jadi kebetulan saya tutor agama Katolik. Karena waktu itu kita punya ini dong, jadi ada asisten gitulah, asisten dosen bagian agama, khusus agama. Masing-masing itu menilai mahasiswa baru ceritanya. Jadi kami dikumpulin lah para tutor ini, ngumpul. Jadi kami di situ bahas tentang Quran dan kitab ceritanya. Ketika kami bahas Quran dan kitab, dari situ di ruangan itu banyak kesamaan antara Quran dan kitab suci. Dari situ saya heran kan, iya ya kok bisa sama ya, kan saya tidak pernah juga baca Quran. Di sini banyak benar nabi-nabi yang di agama sebelumnya, yaitu agama Katolik itu, ada di Quran juga. Nah, dari situlah saya mikir kan, oh, berarti ini Islam gimana? Berarti nyontek ya ini, Pak, saya bilang kan, dos. Iya, ini nyontek udah katanya. Ini nyontek punya kita. Orang agama mereka baru kok. Kita udah lama katanya. Iya ya. Tapi saya nggak tahu kenapa tiba-tiba nanya tentang babi waktu itu ceritanya. Karena saya juga baca juga perjanjian lama walaupun nggak full kan. Saya bilang, Pak, tapi ini kan kita sering diserang tentang babi ya katanya. Karena di perjanjian lama tuh betul-betul babi itu haram ceritanya. Kalau perjanjian baru itu ada kecuali. Ternyata kalau di perjanjian baru itu babi hutan yang haram kecuali babi peliharaan. Ya babi peliharaan lah bahasanya kan. Nah, terus ini gimana? Ya udah, ini kan udah direvisi katanya. Kata ini, kok semudah itu kan? Ini kan firmannya Tuhan, maksudnya kenapa bisa direvisi kayak gitu? Akhirnya dari situ saya mulai ini ya, mulai bertanya-tanya di hati kan. Ini kalau saya cuma belajar perjanjian baru aja, kayaknya nggak cukup nih. Maksudnya perjanjian lama nih gimana nih? Apa hubungannya? Memang kalau saya kenal itu, perjanjian lama itu kan memang dari bangsa Ibrani kan. Habis itu yang perjanjian baru Yunani. Dan ini penulisnya banyak-banyak kan. Maksudnya saya mengandai-andai waktu itu ada satu atasan yang ngasih perintah. Ada satu inti poin yang dikasih. Ya, lalu yang dikerjakan sekretaris. Sekretaris kan bisa beda-beda kepala. Maksudnya banyak sekretaris nih misalkan. Beda-beda kepala. Jadi dia menafsirkan atau menjelaskan satu inti ini untuk disampaikan ke bawahannya lagi dengan maksud inti yang sama yang disampaikan gitu. Tapi kalau beda-beda kepala ini pasti beda-beda isinya. Tapi tujuannya sebenarnya satu, inti yang mau disampaikan sama atasannya ini tadi. Kurang lebih kayak gitulah, Bang. Nah, terus saya pikirkan, iya ya, kepala masing-masing ini. Dari situ saya, oh iya, ya bagaimana keaslian dari kitab itu ceritanya. Tapi saya juga enggak benar-benar ya mendalami kitab yang lain, maksudnya perjanjian lama juga enggak terlalu mendalami. Ya perjanjian baru ini udah bagi saya udah cukup membuat saya pusing gitu. Terus nggak lama setelah itu saya diskusi lagi sama teman. Lanjut ceritanya. Ini kalian kan konsep Trinitas. Itu gimana katanya? Kan tadi lanjut. Lalu saya bilang, Trinitas ini kata dosen kami nih. Cuma saya nggak bilang lah dosen kami ini. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ceritanya. Allah Bapa ini yang di surga, Allah Putranya yang di dunia, Allah Roh Kudus ketika meninggal dan mati di kayu salib pada ketiga bangkit. Dan gimana konsepnya? Ceritanya Allah Bapa itu mengutus malaikat Gabriel untuk mencari keturunan Daud, di mana keturunan Daud yang masih perawan, dapatlah Bunda Maria ceritanya. Nah, dari situ
sampaikanlah lagi kembali, nih udah dapat nih keturunan Daud, perawan ke bapak, lah bapak. Oh, oke, lah bapak turun nih jadi manusia, kan dia jadi ini kan apa rahimnya di Bunda Maria tuh jadi janin. Kemudian dia bersama firmannya lah katanya kan. Kalau di Islam itu kan firmannya udah Al-Quran langsung, tapi ini dia sebagai manusia firmannya betul-betul mencontohkan begitu. Selesai sebenarnya saya enggak terlalu ini ya, maksudnya ya walaupun mikirnya surga kosong atau gimana ya sempat juga kan, tapi udahlah itu clear, masih bisa diterima bagi saya waktu itu. Nah, dia mencontohkan segala macam ceritanya. Nah, yang saya kurang masuk akalnya ini kan menurut saya. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Nah, sedangkan ada kata-kata Eli Eli lama sabaktani. Nah, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, ceritanya kenapa dia ngomong seperti itu? Ya memang ada penjelasannya bahwa Yesus saat itu sedang menanggung dosa manusia. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa, bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.